Halo Sobat Siar, selamat datang nih di Ngobrol Broadcast. Nah, podcast tempat kita bahas serba-serbi di dunia broadcasting secara santai tapi berisi. Nah, aku Dela, dan hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang udah merasain langsung nih asam garam jadi anak broadcasting. Langsung aja ya, kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Adel, apa kabar? Halo juga nih, kabar baik dong. Senang banget nih bisa diajak ngobrol di Ngobrol Broadcast bareng Sobat Siar semua. Nah, langsung aja nih ya ke pertanyaan penting. Menurut Adel nih, apa sih hal yang seru gitu dari di jurusan broadcasting? Oh, yang paling seru nih banyak sih. Cuma kita tuh nggak cuma duduk dengerin teori ya, tapi langsung praktek gitu. Entah jadi kameramen, editor, siaran radio, bahkan sutradara mini project itu. Jadi kayak main-main tapi kita sambil belajar gitu loh, Del. Wah, seru juga ya. Tapi Bener jujur banget. deh, ada tantangannya gak sih? Kan apalagi ya katanya tuh anak broadcasting kerjanya ngebut, apalagi pas produksi. Banyak banget nih tantangannya. Lebih ke kerja tim gitu sih. Kadang pas syuting ada yang telat atau ada alat yang mau kita pakai terus rusak. Terus kadang kayak skripnya tiba-tiba nggak cocok gitu loh. Tapi dari situ justru kita tuh belajar kerja bareng, ngatur waktu dan adaptasi gitu. Bagus sih ya, Iya. karena ada adaptasinya juga gitu ya. Nah, ngomongin soal masa depan nih, jurusan broadcasting tuh bisa kerja jadi apa aja sih? Wah, banyak banget nih Del. Dari kameramen contohnya, terus editor video, penulis naskah, penyiar radio nih, terus host podcast nih kayak Dela sekarang nih, Iya, terus bener sampai banget. jadi konten kreator atau tim kreatif di media digital gitu. Luas banget ya, jadi bukan cuma muncul di kamera doang nih, tapi ada banyak banget peran penting lainnya. Bener banget nih. Nah, dan sekarang tuh media digital kan makin berkembang ya, Del. Jadi peluangnya tuh makin luas asal kita punya skill, semangat belajar dan mau terus update sama teknologi terbaru. Iya, bener banget. Emang ya update di sosial media tuh penting banget. Bener banget. Jadi kayak kita nggak ketinggalan zaman gitu kan? Iya, jadi nggak kaget tuh. Bener banget. Nah, terakhir nih, ada nggak sih tips buat Sobat Siar yang lagi galau nih mau masuk jurusan broadcasting atau masih bingung nih sama pilihannya? Ada nih tips dari aku ya Sobat Siar. Kalau Sobat Siar suka sama komunikasi, kreatif, atau suka bikin sesuatu yang bisa ditonton atau didengar orang, coba masuk broadcast deh. Tapi juga harus siap-siap kerja keras ya, karena di balik tayangan yang bagus ada proses panjang yang nggak kelihatan di kamera loh, Del. Oh, jadi tapi katanya nih ya di jurusan broadcasting tuh harus pede. Apakah bener? Bener banget, karena kalau nggak pede kan kita juga bingung ya mau berkembangnya gimana gitu loh. Karena kan kita kerja juga depan kamera, nggak depan kamera juga sih, belakang kamera. Tapi kan kita kayak kerja kesana kesini sendiri gitu loh, kayak harus berani gitu. Tapi diajarin juga ya. Iya, di bener jurusan lah, broadcasting iya. buat jadi pede gitu. Bener banget. Tapi selain itu juga ada kita diajarin public speaking juga, karena dari yang tadi loh penyiar radio itu kan di situ ya belajar public speaking. Nah, dengerin tuh ya Sobat Siar. Jadi kalau kalian tuh suka yang dunia media gitu, jangan takut buat mulai deh Sobat Siar. Broadcasting bukan cuma jurusan, tapi juga bisa jadi jalan karir yang seru banget. Nah, Adel biasanya tuh kalau misalnya jadi penyiar itu jadi apa aja nih? Bagiannya ada apa aja gitu? Oh, di siaran radio tuh ada 3 job gitu deh. Ada announcer, produser, sama operator. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Kalau dari produser sendiri itu kayak dia tuh nyari materi atau pembahasan yang bakal kita bahas di program itu. Terus kalau operator dia ngatur lagu nih, waktu lagu-lagu kan di siaran radio itu kan pasti ada seling lagu gitu kan. Nah, itu operator tugasnya di situ. Terus kalau announcer nih, announcer nih yang bawain pembahasan yang kita bawa gitu. Jadi kayak dia yang ngomong gitu loh. Announcer itu biasanya kalau ngomong itu ada aturan-aturannya gak sih? Ada sih banyak. Tapi salah satunya tuh kayak kalau di broadcast jurusan sekolah aku sendiri ada itu dia nggak boleh pakai aku kamu. Dia tuh pakai nama kayak misalnya Foto Radio Disclosure Radio, halo Squares,
hari ini Spurs bakal ditemani oleh Adela dan Parker gitu. Oh, jadi ada nama khususnya gitu ya. Benar. Terus buat panggilannya tuh kan kalau di ngobrol broadcast kan sobat siar. Nah, kalau di sekolah Adel sendiri nih itu dia pakai Spurs. Jadi buat pendengarnya gitu loh. Banget ya. Iya. Nah, banyak banget ya yang udah kita obrolin tadi. Tapi Dela mau tau nggak sih apa aja yang hampir 1 tahun nih Adel sekolah di broadcast, mau tahu apa aja nggak sih yang Adel kerjain? Nah, waktu pertama kali masuk nih Adel tuh dapet project film pendek. Nah itu baru awal ya, jadi kan kita juga masih belajar. Tapi itu filmnya udah tayang tau Del di YouTube. BC Gen 19 boleh ditonton nih. Iya nih Sobat Siar, boleh banget stalking nih, boleh ya. Bener banget. YouTube-nya. Terus jangan lupa subscribe juga ya, Sobat Siar. Tapi selain itu juga program siaran, kan tadi ada bilang sendiri ya kalau ada tuh punya siaran di sekolah, maksudnya ada siaran gitu di sekolah. Iya. Ada nih programnya tuh satu hari itu ada 6 program. Iya, apa aja tuh? Yang pertama nih morning shock ini yang masih pagi dia, jadi masih ngebahas hal-hal yang berita yang masih hangat gitu loh Del. Oh iya. Nah, terus kayak buat nemenin ngopi, ngopi santai gitu, atau iya. sambil nemenin sobat siar nih yang mau berangkat kerja atau berangkat sekolah sambil dengerin itu. Iya benar banget. Nah, yang kedua nih ada ini Squid itu ngebahas yang lagi tren, kayak make up, terus gaya rambut, abis itu kayak selain itu tempat wisata nih buat Gen Z kan sobat siar rata-rata Gen Z ada ya. Nah ini cocok nih buat dengerin Squid karena ada OTD juga tuh ada OTD juga, jadi nggak cuma itu aja. Terus yang ketiga ada Bumi itu ngebahas musisi tanah air, jadi ngebahas konser yang ada di Indonesia gitu, pokoknya di tanah air deh. Ini kan tadi Adel sempet nyebutin ya, ada announcer, operator, sama produser. Nah, di acara Bumi itu operatornya harus khusus lagu ya? Khusus lagu kan? Iya, ada. Kalau di Bumi itu khusus lagu-lagu Indonesia aja, karena kan dia ngebahas musik tanah air, jadi kayak bursa musik Indonesia gitu loh deh, jadi harus Indonesia pokoknya. Itu khususnya. Kalau sisanya yang lain tuh, acara yang lain kayak gimana tuh? Oh, tergantung deh. Dari morning shock nih, di morning shock itu harus semangat karena masih pagi kan, lagunya Inggris yang semangat pokoknya. Terus di school life Inggris tapi bebas sih kayaknya. Bebas. Tapi kayaknya Inggris juga sih. Nah terus kan tadi Bumi udah ya. Terus ada nih Souls itu ngebahas relationship gitu loh, kayak cinta-cinta. Paling favorit gitu ya. Bener banget. Announcer itu kayaknya paling favorit ini deh. Bener banget nih. Apalagi kan announcernya kayak aku ya, masih Gen Z, kalangan Gen Z, jadi seru ngebahas di Souls ini. Tapi gak cuma cinta sama pacar aja deh, bisa sama temen, sahabat, atau keluarga, pokoknya relationship gitu. Kalau lagunya, kalau buat lagu tuh khusus cinta ya, karena kan sesuai sama materi yang kita bawain. Terus habis itu yang keberapa tuh? Yang kelima nih sekarang. Yang kelima ada Sorry, itu kayak ngebahas tips atau hal random yang bermanfaat nih buat yang ngedengerin, buat sekolah gitu. Menarik banget deh. Aku kayaknya tertarik banget nih sama Soul. Ayo dengerin dong. Aduh. Iya, harus ya. Itu nomornya berapa sih nomornya? Nomornya nanti sobat siar bisa cek di deskripsi video ini aja ya. Boleh. Nah, udah banyak banget nih ya. Udah banyak banget nih pembahasan kita. Kalau Dela mau tahu nggak sih kayak behind the scene
aku nih di belakang layar buat ngerjain dari project-project yang udah aku kerjain. Film deh contohnya, mau tau nggak? Boleh deh, boleh. Salah satunya aja. Salah satunya film yang pertama kali aku bikin. Nah itu tuh benar-benar rintangannya banyak banget. Ya apalagi pertama kali. Iya, pertama kan kita juga masih bingung kan ya gimana. Kayak ini salah satunya tuh upload ke YouTube-nya tuh susah gitu loh, kayak mungkin kendala jaringan ya. Gitu. Terus juga kita emang banyak tugas gitu loh Del, jadi nggak cuma film aja yang kita kerjain, ada mapel-mapel lain yang kita kerjain. Terus biasanya itu tahan berapa lama itu bikin film pendeknya? oh maksudnya deadline-nya ya? Deadline-nya maksudnya. Tergantung sih dari guru yang ngasih kita project itu. Kadang sebulan, kadang 2 minggu. Kayak kemarin nih baru banget aku kerjain kayak film pendek mungkin ya, atau drama pendek tapi bentuk video. Itu deadline-nya 2 minggu dia. 2 mingguan. Jadi tergantung sama guru nih, guru yang ngasih project kita gitu. Temanya itu biasanya ditentuin gak sih sama gurunya, kayak ditentuin sama gurunya atau kita tentuin sendiri nih? Oh iya, itu semua tergantung gurunya. Kalau misalnya kalau yang pertama nih, project yang pertama yang Adel bilang tadi, itu dia ditentuin sama gurunya. Oh, ditentuin. Terus yang kemarin terakhir juga ditentuin sih, rata-rata ditentuin. Ya benar banget. Kalau ini ya kan Adel kan tadi udah nyebutin itu peluang kerjanya nih. Kira-kira dari yang tadi Adel sebutin itu Adel passionnya kemana nih? Adel minat ke penyiar radio mungkin ya. Radio ya. Karena Adel juga di sekolah jadi announcer nih Del. Jadi kalau misalnya Dela nih mau dengerin radio, aku bisa banget karena announcernya kadang aku, kadang temen-temen aku. Tapi kalau misalnya Dela mau nonton nih, mau program apa nanti aku di situ deh, di program itu gitu. Nah, kan BC Production ya, ada tuh ada salah satu, pokoknya kayak muncul gitu ya, ada BC Production itu apa tuh BC Production itu? Oh, BC Production itu dia lebih ke arah konten gitu loh Del dia. Oh, BC Production konten? Iya dia iya sih, dia bertanggung jawab ke konten gitu. Kalau di sekolah aku ya begitu, dia kan ada yang nyiaran, ada yang jadi siaran radio nih, ada juga yang jadi BC Production ini penanggung jawab konten, poster hari-hari besar gitu loh Del. Konten itu dia harus nentuin hari-hari besarnya gitu. Jadi contohnya nih puasa kemarin kita bikin konten, terus abis itu ada di sekolah kita tuh ada Job and Edu Fair Del kemarin. Nah itu dia juga bikin konten BC Production. Terus juga nggak cuma di YouTube aja Del kontennya, bisa di TikTok sama Instagram. Boleh nih sobat siar sama Dela nih stalking. BC Production cari aja nih, ada kok. Nah kalau apa ya, kayaknya udah banyak banget nih. Bener banget deh, udah banyak banget kita ngobrol. Biasanya nih ya kalau bikin film pendek itu uploadnya ke mana aja? Tergantung ya. Biasanya ke YouTube sih. Tapi kalau di IG tuh ada, di IG kita upload trailer sama bikin trailer juga. Bener, biar sobat share sama Spurs nih penasaran gitu sama filmnya. Jadi kita bikin trailer sama posternya juga. Jadi kalau trailernya itu dia biasanya diuploadnya trailer dulu atau itunya dulu, film pendeknya dulu? Trailer dulu dong. Iya dong. Jadi iya, masa ya film dulu baru trailer. Jadi nggak penasaran dong yang lain ya kan? Nah kalau di jurnalistik nih, kan tadi ada disebutin jurnalistik itu kamera aja apa? Enggak, jurnalistik tuh beda Del. Kayak jurnalistik tuh teori ngebahas kayak ini tadi yang
Adel bilang tadi tuh nggak cuma duduk aja dengerin teori. Nah, itu di jurnalis juga ngebahas teori. Jadi di jurnalis lebih ke teori sih, abis itu kita praktek deh gitu. Terus berarti ada prakteknya kan ya? Ada. Berarti di jurnalis itu juga belajar kamera ya? Bener, belajar kamera iya. Kemarin ya Adel baru aja belajar kamera sama drone deh. Kamera terbang itu seru tahu, sumpah itu benar. Sumpah seru banget deh cobain. Cobain mampir lah ke sekolah. Itu maaf, di drone itu belajar drone maksudnya. Ya fokus ya karena ya. Nggak apa-apa, semua aja. Kalem. Di drone itu emang kita belajar banyak sih Del. Nggak cuma kayak kan kelihatannya nih kita pegang kayak PS gitu ya, terus kita bener banget itu enggak. Susah gak sih? Lumayan, apalagi dia kan banyak banget gitu ya iya, tombolnya banyak banget. Terus kadang kayak dari baling-balingnya juga tuh Del, kadang kalau kita nggak bisa nerbangin hati-hati dia bisa patah. Iya. Kemarin tuh aku belajar terus ketabrak masuk ke selasar sekolah gitu. Iya. Dia jatuh terus baling-balingnya patah, tapi nggak apa-apa sih, untung kita gantinya baling-baling banyak. Kalau untuk device nih ya, kan biasanya ada nih drone yang pakai device yang tertentu gitu loh, kayak misalnya ada yang dia tuh kayak remote langsung gitu. HP-nya ya, maksudnya HP-nya ya. HP. Itu HP. Itu pakai HP. Ya jadi ada alatnya gitu, terus kita sambungin ke HP, tapi itu juga HP enggak yang ini loh, enggak asal-asalan. Dia biasa harus HP yang ada kamera bobanya gitu loh deh. Iya. Itu tuh harus jadi, banget kayak ya kayak gitu. Jadi nggak kayak misal nih HP ada kan Samsung ya, itu nggak bisa. Kemarin udah dicoba nggak bisa. Ternyata bisanya pakai HP teman aku yang kameranya boba. Tergantung itunya gak sih tergantung apa sih konektornya ya? Apa enggak juga sih, tapi tergantung HP-nya kan. Kan pakai aplikasi gitu, terus login terus ya gitu deh. Jadi kan di sekolah Adel nih ada drone ya. Ya. Nah, drone itu biasanya dipakai buat acara apa aja? Banyak nih. Tapi tergantung ya diizinin apa enggak sama guru broadcast kita gitu loh Del. Jadi nggak sembarangan jurusan lain nih bisa pakai drone itu. Cuma jurusan aku aja nih jurusan broadcast gitu. Kemarin sih terakhir dipakai di acara ini. Ujian praktek kelas 12 tuh kan di lapangan, itu dipakai drone karena mungkin emang buat kenang-kenangan ya, mereka kan udah terakhir tuh ujian praktek gitu, jadi buat kenangan. Butuh momen gitu. Iya benar banget, jadi nggak disia-siain gitu, maksudnya kayak momennya. Iya momennya nggak disia-siain gitu. Jadi kan kalau masa kamera doang sih dari depan gitu, enggak dong, kita juga harus ada momen kamera dari atas. Iya benar banget. Nah balik lagi nih ke siaran, aku penasaran banget deh sama siaran-siaran itu. Kayak penasaran dari mana nih? Penasaran gimana nih? Adel biasanya siaran dari jam berapa sih? Kayak per programnya itu berapa jam gitu ya Adel maksudnya? Itu setiap kan di broadcast aku ya, di ini ada 6 program nih. Jadi satu programnya ini 1 jam. Jadi kayak morning show dari jam 7 sampai jam 8, terus dilanjut Spotlight, habis itu Bumi, terus sorry, sama satu lagi syuting. Tahu nggak sih syuting itu apa? Belum dijelasin ya tadi ya, lupa banget nih. Sampai sorry dong ya. Ya itu di syuting ini kita ngebahas film gitu deh. Menarik banget. Ya, film yang baru update nih, terus kayak film baru update, abis itu kayak sinopsis film, pokoknya yang film-film deh, entah dari dalam negeri atau dari luar negeri deh. Nah Adel itu di sekolah jadi apa sih perannya gitu? Ya announcer kan tadi ya Adel udah bilang. Nah boleh gak sih Adel contohin ke sobat siaran dan aku nih? Ya boleh, apa tuh? Opening nih, sebenarnya ada opening kayak openingnya, contohnya kita di siaran Sols deh kan, ada demen di Sols katanya nih ya. Nah di Sols ini contoh openingnya kayak gini.
Porto Radio, The Schoolers Radio. Halo Schoolers. Nah, selama 60 menit ke depan nih Schoolers bakal ditemani oleh Adela di acara Soul Save Our Love Song. Nah, Schoolers di Soul ini Adela sama Adela bakal ngebahas seputar relationship gitu, contohnya kayak cinta sama pacar, sama sahabat, sama teman, atau sama keluarga nih. Jadi buat Schoolers nih yang penasaran sama pembahasan yang bakal Adel bahas di Soul ini, Schoolers jangan kemana-mana, so keep stay only on Porto Radio. Wow. Begitu. Lucu sih, tapi setiap setiap acaranya itu openingnya beda-beda kah atau Sama, formatnya sama, tapi Sama. jadi yang beda tuh cuma ya itu doang. ya? Oh, ini doang. Iya, kayak acaranya gitu, kayak Oh, selama di ini gitu loh, sih doang oh sih. iya, jadi tadi kan Dela denger nih, Heeh. Souls itu ada kepanjangannya apa sih Heeh. tadi? Save. Save Our Love Song gitu. Terus Yang kan lain-lainnya? iya, di lain-lainnya ada morning show kan nggak ada morning show atau morning show. Kalau school life nih, Schoolers Life Trend, jadi kayak ya ngebahas life trend gitu. Oh, iya. Terus itu di Bumi ya, Bumi ini bursa musik Indonesia. Terus abis itu so sudah ya tadi ya. Terus sorry kalau sorry itu Schoolers Rhythm gitu. Musik-musiknya Enggak, musik-musik Enggak. kan Oh, di Bumi. ya di Bumi tadi. Iya. Terus kalau di sekolah di sorry Sorry. itu kan tadi ngebahas ini hal yang random gitu. Tapi random tapi bermanfaat gitu loh buat yang ngedengerin Del. Jadi nggak sia-sia kalau dengerin siaran aku gitu. Terus yang terakhir syuting. syuting yang Syuting tentang itu- perfilman tadi ya. Syuting, aku mau nebak deh. Boleh. Syuting syuting film. Salah dong. Syuting itu Schoolers movie team. Oh. Kayak waktunya kita ngebahas film gitu loh deh. Jadi kayak ada korelasi gitu gitu ya. gitu. Gitu sih. Nah kan tadi udah openingnya ya nih Del. Boleh gak sih closingnya? Closing ya boleh banget nih. Kan kan di siaran ini kan kita nggak cuma itu doang ya, ada 3 materi sama sesi time share nih. Tadi sesi time share belum dibahas ya. Sesi time share itu kayak apa ya, share apa sih, kayak Sharing. ngobrol bareng Schoolers gitu. seru banget. Jadi Schoolers tuh bisa hubungin nomor announcernya atau Schoolers tuh bisa DM di IG-nya Porto Radio gitu. Iya. Iya, Terus itu yang semoga. gabung itu banyak banget dong pastinya. Ya banyak, tapi announcer tuh pilihnya cuma 3 orang aja, 3 orang yang tercepat terus jawabannya yang menarik nih Del gitu. Jadi nggak semuanya dibacain. Kalau semuanya dibacain mah nggak cukup Iya, waktu capek kita. ya. Iya benar Iya, banget. bener banget. Heeh. Nah, Apa lagi nih? Apa lagi ya? Nah, menurut Adel nih ya, Adel tuh masuk broadcast tuh seru gak? Seru banget. Tadi kan ada udah ngomong ya panjang lebar kalau di broadcast tuh nggak cuma duduk aja, tapi kita langsung praktek nih. Jadi nggak cuma teori, tapi di broadcast ini emang banyaknya tuh praktek Del. Kita jarang teori, jadi kayak ya udah kita langsung praktek aja, jadi cepet bisanya gitu. Oh iya, ini berhubung di jam siaran itu kan berjam-jam gitu ya, Iya. itu nggak ganggu Mata pelajaran. ganggu kegiatan belajar mengajar nggak? Terus announcer sama apa sih operator, terus produser ya. ganti-ganti kan atau Iya, ganti-ganti di setiap hari dan setiap jadwal. Jadi kayak ada nih, nggak cuma di ini aja, nggak cuma di squad aja setiap hari, nggak ganti-ganti. Ganti-ganti. Ya, biar nggak bosen juga kan Schoolers yang masa dengerin announcer yang itu lagi gitu. Oh iya, nah kalau kayak gitu berarti ada yang ngatur siapa announcernya, Oh, ngatur jadwal gitu ya? Ngatur jadwalnya Iya, itu ada. biasa PIC. Oh, PIC. Iya, jadi Apa? PIC. PIC itu Oh. ya yang ngatur itu Oh, iya. jadwal, bertanggung jawab, pokoknya dia Iya. bertanggung jawab di jadwal announcer, produser sama operator. Tapi nggak satu orang buat semuanya ini loh Del. Jadi di announcer PIC-nya ada 2, di operator ada 2 gitu, jadi beda-beda. Ya, jadi Yang bertanggung jawab beda-beda.
dia tetap gitu kerjanya. Iya tetap, Iya. tetap. Iya. Nih kan PIC kan ngatur jadwal sama dia tetap siaran gitu ya. Nah itu tuh enggak kalau misalnya dia udah PIC announcer dia nggak boleh pindah ke operator atau ke produser karena dia udah PIC dia udah tetap di situ gitu loh Del. Jadi oke, paham sih. Aduh menarik banget lagi. Seru kan? Iya. Ini buat sobat siar nih boleh banget ya yang bingung nih ya mau jurusan apa atau masuk broadcasting. Oh my gosh, ternyata ya udah banyak banget nih yang ditanya. Pasti sobat saya juga udah nggak penasaran lagi. Bener banget. Pasti udah nggak bingung lagi dong. Pasti Ya. langsung Iya langsung gaskan Iya, pokoknya. nah, thank you banget nih ya. Sama-sama Adel. nih. Udah banyak sharing banyak banget hal keren hari ini. Nah semoga sobat siar di rumah bisa jadi makin semangat belajar dan gak takut eksplor dunia broadcast. Nah, iya sama-sama juga Dela, sama-sama juga nih buat sobat siar. Semangat juga ya buat sobat siar. Jangan takut salah, yang penting tuh terus belajar dan berproses. Oh ya, boleh nggak sih aku promosi sedikit aja sama IG tuh gitu IG. Sobat siar? Ke sobat siar. Kalau pas plus kan udah sering ya. Iya. Ya, ke sobat siar lah. Ngomong Nah, nggak? aduh jangan dong kalau Iya. ya. Pokoknya Sobat siar yang penasaran nih sama jurusan broadcast aku di sekolah aku nih sobat siar bisa kepoin IG-nya Fortu atau BC Production. Situ banyak banget kita udah upload tentang siaran, konten, film, bahkan poster gitu. Tapi nggak cuma IG juga nih sobat siar, kita juga ada TikTok ada BC Production TikTok terus sama IG. Udah ya tadi IG. YouTube ya di YouTube kita ada Fortu, ada terus BC Production juga ada. Jadi buat sobat siar nih yang mau kepoin boleh banget ya. Langsung saja di salty. Langsung saja. Nah, itu saja nih ya untuk episode kali ini. Wah seru banget. Sobat siar jangan lupa follow podcast Ngobrol Broadcast dan tungguin episode selanjutnya ya. Nah, sampai jumpa sobat siar. Bye.